Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajmain amma ba'du. Oke, saya Royana Mani dengan NPM 1903090073 dari kelas 5B Kesejahteraan Sosial. Ingin menjelaskan mengenai vaksinasi COVID-19. Sebelum kita membahas mengenai vaksinasi COVID-19 ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu COVID-19. Jadi kita harus mengulas mengenai COVID-19 ini. Sejarah coronavirus bermula pada laporan pertama dari Wuhan. COVID-19 ini yang disebut dengan kasus pneumonia sejak akhir tahun Desember 2019. Pada tanggal awal timbulnya kasus ini adalah tanggal 1 Desember 2019. Gejala dari pasien ini meliputi demam, batuk kering, dan dispenia yang didiagnosa sebagai gejala infeksi virus pneumonia. Awalnya penyakit itu disebut pneumonia oleh Wuhan karena gejala yang serupa dengan pneumonia. Penyakit COVID-19 telah menjadi pandemi kelima yang didokumentasi sejak pandemi flu tahun 1918. COVID-19 ini pertama kali dilaporkan di Wuhan, Cina, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Virus ini diyakini sebagai limpahan dari coronavirus hewan yang kemudian beradaptasi dan berpindah penularannya dari manusia ke manusia. Karena virus ini sangat mudah menular, ia menyebar dengan cepat dan terus bermultiplikasi pada populasi manusia. Sejak COVID-19 pertama kali muncul di Cina, virus telah berkembang selama 4 bulan dan dengan cepat menyebar ke negara lain di seluruh dunia sebagai ancaman global. Pada 11 Maret 2020, WHO akhirnya membuat penilaian bahwa COVID-19 dapat dikategorikan sebagai pandemi, menyusul flu Spanyol pada tahun 1918, flu Asia pada tahun 1957 dan flu Hong Kong pada tahun 1968 dan flu pandemi pada tahun 2009 yang masing-masing menyebabkan sekitar 50 juta, 1,5 juta, 1 juta, dan 300 kematian manusia. Krisis pada COVID-19 ini saat ini tentu tidak akan jadi yang terakhir, tetapi hal ini membuat manusia belajar banyak hal sekaligus memanfaatkan berbagai ilmu dan pengetahuan yang telah kita dapatkan dari sejarah COVID ini, serta pengalaman untuk bertahan hidup dan bersiap untuk bangkit kembali setelah wabah ini mereda. Penularan virus COVID-19 ini bisa terjadi pada seseorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain. Lalu virus tersebut berpindah ke hidung, ke mulut, atau ke mata dari sentuhan barang yang sudah terkontaminasi tadi. Golongan usia berapa yang rentan pada terinfeksi COVID-19? Tidak ada batasan usia orang-orang dapat terinfeksi oleh coronavirus COVID-19 ini. Namun orang yang lebih tua dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi lebih rentan untuk menderita sakit parah. Dalam surah Hud ayat 64, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai wabah penyakit yang menyerang kaum Samud. Kaum tersebut diberi azab berupa wabah penyakit karena melanggar perintah Allah, yaitu menyembelih unta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi hazihi naqatullahi lakum ayatan fajuruha taqul fil ardillahi wala tamasuha bisu'in fayaqujakum azabun qarib. Yang artinya, dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Maka mereka menyembelih unta itu, kemudian Saleh itu berkata, bersyukurlah kamu semua di rumahmu selama 3 hari, itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.
Dalam persepsi Al-Quran, ajab dan musibah. Ajab adalah siksaan yang ditimpakan kepada para pendosa dan para pendurhaka yang melampaui batas, dan biasanya ditimpakan kepada kaum kafir dan ditimpakan kepada kaum hamba Tuhan yang beriman. Sedangkan musibah ialah ujian yang ditimpakan kepada hamba Tuhan baik beriman ataupun kafir. Orang saleh atau para pendosa seperti dinyatakan pada ayat, dan apa musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah mengampuni sebagian besar kesalahanmu. Quran Surah Al-Asyura ayat 42. Kehadiran virus corona COVID-19 ini nyaris melumpuhkan aktivitas rutin umat manusia. Bagi umat Islam meyakini virus COVID-19 bukan ajab melainkan musibah. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khususnya diberikan dalam rangka meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Berkaitan dengan pandemi ini, ada 4 tujuan vaksinasi COVID-19. Pertama, mengurangi penularan COVID-19. Kedua, menurunkan angka kesakitan dan kematian COVID-19. Ketiga, mencapai herd immunity. Terakhir, melindungi masyarakat agar tetap produktif. Saat terpapar virus asing untuk pertama kali, sistem imun kita membutuhkan waktu untuk merespon dan memproduksi antibodi baru buat melawan virus asing tersebut. Pada fase ini, kita rentan jatuh sakit. Seperti inilah gambaran keadaan tubuh orang-orang dengan COVID-19. Tubuh mereka belum memiliki antibodi sebagai sistem pertahanan untuk melawan virus COVID-19, sehingga saat terpapar virus mereka menjadi sakit. Umumnya, setelah pemberian 1 atau 2 dosis vaksin, kita akan lebih terlindungi dari satu penyakit selama bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup. Tanpa vaksin, kita memiliki resiko terkena penyakit serius atau cacat yang mengakibatkan penyakit seperti campak, meningitis, tetanus, dan sebagainya. WHO memperkirakan bahwa vaksin menyelamatkan antara 2 hingga 3 juta jiwa setiap tahun. Tetapi sangat banyak pro kontra vaksin di kalangan masyarakat yang dapat menghambat penanganan pandemi. Melihat banyaknya perbedaan pendapat di masyarakat tentang kebijakan vaksin sebagai ketentuan saat mengakses atau berkunjung dalam kegiatan publik, sebagian dari mereka beranggapan bahwa cara tersebut merepotkan beberapa pihak karena seseorang harus memiliki kondisi yang prima saat vaksin. Tak hanya itu, beberapa masyarakat anti vaksin mengatakan bahwa vaksin menjadi penyebab seseorang terjangkit penyakit baru sehingga mengancam keselamatan nyawa tersebut. Namun, sebagian kalangan masyarakat beranggapan bahwa vaksin dapat membentuk kekebalan kelompok. Wajib vaksin terbukti efektif untuk mencegah angka penularan COVID-19. Sejauh ini belum ada peneliti yang mengungkapkan bahwa vaksin berbahaya sehingga menjadi penyebab kematian. Pro dan kontra vaksin yang muncul di masyarakat juga tak lepas dari distribusi informasi yang ada, khususnya di media sosial. Banyaknya kabar bohong alias hoak yang beredar di sosmed membuat publik sebagian sanksi dengan program vaksinasi. Bahkan mengenai kehalalan vaksin ini yang sangat besar berpengaruh terhadap masyarakat. Untuk vaksin Sinovac, MUI menetapkan bahwa vaksin ini halal, sedangkan untuk vaksin AstraZeneca dan Sinovac, MUI menetapkan bahwa keduanya adalah haram. Namun demikian, penggunaan keduanya adalah dibolehkan karena kondisi yang mendesak, adanya risiko fatal jika tidak dilakukan vaksinasi, ketersediaan vaksinasi COVID-19 yang halal tidak mencukupi, serta sulitnya mendapat dosis vaksin COVID-19. Sedangkan untuk vaksin Pfizer saat ini sedang dikaji MUI, dalam waktu dekat akan segera difatwakan. Kami sampaikan pula bahwa MUI dapat dalam menetapkan fatwa produk halal dan berdasarkan pada 3 hal, yaitu pertama, bahan baik, bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong harus halal. Kedua, proses produksi halal harus terjamin tidak terkontaminasi dengan najis. Ketiga, adanya sistem dan perusahaan yang menjamin kehalalan mulai dari hulu sampai hilir. Demikianlah pidato singkat saya, kiranya saudara-saudara dapat memaklumi dan dapat menjadi pendukung dan dalam penanganan pandemi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.